Ada banyak cerita tentang rumah-rumah yang dipercaya berhantu. Salah satu cerita yang cukup menyeramkan adalah tentang sebuah rumah tua di pinggiran kota yang konon angker karena ditinggalkan bertahun-tahun. Katanya, di malam hari, suara langkah kaki terdengar di koridor kosong. Lampu-lampu secara misterius menyala, dan ada bayangan-bayangan yang terlihat melintas di jendela. Orang-orang sering menghindari rumah itu karena cerita-cerita misterius yang beredar. Katanya sejarah rumah itu sangat kelam. Dulunya, rumah itu dimiliki oleh seorang pria kaya yang menghilang secara misterius. Beberapa orang percaya bahwa rohnya masih gentayangan di dalam rumah, mencari kebenaran tentang kepergiannya yang mendadak. Tapi ada juga yang bilang itu hanyalah cerita yang dilebih-lebihkan untuk menakut-nakuti penduduk sekitar. Ada kisah tentang ruangan bawah tanah yang diyakini sebagai pusat kegiatan supranatural di rumah itu. Konon, dulu ruangan itu digunakan untuk ritual-ritual misterius yang membuatnya dianggap sebagai tempat paling angker. Banyak orang percaya bahwa suara-suara aneh dan bayangan-bayangan tak terlihat berasal dari ruangan ini. Beberapa orang berani masuk ke sana untuk mencari petunjuk tentang apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu. Ada cerita-cerita menarik tentang apa yang mereka temukan di dalam ruangan itu. Penduduk setempat yang nekat masuk ke ruangan itu mendapati dinding-dindingnya dihiasi dengan gambar-gambar aneh dan tulisan-tulisan yang tidak bisa mereka mengerti. Mereka juga mendengar suara-suara aneh yang membuat bulu kuduk merinding. Salah satu orang bahkan mengaku melihat bayangan-bayangan yang bergerak di sudut ruangan, padahal tidak ada siapapun di dalamnya. Tapi setelah mereka keluar dari ruangan itu, beberapa mengaku merasa diikuti oleh sesuatu yang tidak terlihat hingga mereka meninggalkan rumah itu. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang berani menjelajahi rumah itu. Namun, setiap kali ada yang mencoba mengambil barang-barang dari ruangan bawah tanah itu, mereka mengalami kejadian aneh di kemudian hari. Beberapa mengalami mimpi buruk yang terus-menerus, sementara yang lain merasakan kehadiran sesuatu yang tak terlihat di sekitar mereka. Konon, mereka yang membawa pulang sesuatu dari ruangan itu akan terus dihantui sampai mereka mengembalikan barang yang mereka ambil. Tapi tentu saja, ini hanya sebagian dari cerita yang berkembang di kalangan penduduk sekitar. Beberapa dari mereka yang berani masuk ke ruangan itu, konon, membawa keluar benda-benda tertentu yang ditemukan di sana. Salah satunya adalah sebuah buku kuno yang diyakini memiliki kekuatan gaib. Beberapa yang membawa pulang buku tersebut mengaku mengalami kejadian aneh di rumah mereka. Mereka merasa diawasi, mendengar suara-suara aneh, atau bahkan melihat bayangan-bayangan tak terlihat di sekitar mereka. Buku itu kemudian dikembalikan ke ruangan bawah tanah, dan kejadian aneh yang mereka alami perlahan menghilang. Setelah buku kuno itu dikembalikan, ada yang mengatakan bahwa kejadian-kejadian aneh di sekitar rumah itu mereda. Namun, masih ada cerita-cerita misterius yang terus berkembang. Beberapa penduduk setempat percaya bahwa ruangan bawah tanah itu sebenarnya merupakan tempat penjagaan terhadap sesuatu yang jauh lebih kuat dan menakutkan. Mereka mengatakan bahwa bukan hanya buku kuno yang memiliki kekuatan, tetapi ada lagi benda-benda lain yang ditinggalkan di sana. Konon, benda-benda itu memiliki kemampuan gaib yang sangat berbahaya jika digunakan dengan tidak benar. Tapi detail tentang benda-benda itu masih menjadi misteri. Apakah ingin mendalami lebih jauh tentang benda-benda gaib itu? Sayangnya, cerita tentang benda-benda gaib di ruangan bawah tanah itu masih menjadi teka-teki. Meskipun demikian, banyak penduduk setempat yang percaya bahwa benda-benda tersebut harus tetap di dalam ruangan itu agar tidak mengganggu kehidupan sehari-hari mereka. Beberapa dari mereka bahkan mengatakan bahwa ada suatu entitas atau kekuatan tertentu yang diikat oleh benda-benda itu, dan melepaskannya bisa berdampak sangat buruk bagi lingkungan sekitarnya. Karena itulah, sebagian besar orang berusaha menjauhi ruangan bawah tanah itu agar tidak mengganggu apa yang dianggap sebagai keseimbangan yang rapuh. Keberadaan ruangan bawah tanah itu masih menjadi misteri besar bagi banyak orang di sekitar sana. Sebagian percaya bahwa ruangan itu seharusnya tetap tertutup dan dijaga agar tidak ada yang mencoba untuk mengganggu isinya. Namun, cerita misterius tentang rumah itu terus berkembang, diwarnai dengan berbagai spekulasi tentang apa sebenarnya yang terjadi di dalamnya. Beberapa bahkan mengatakan bahwa ada kelompok rahasia yang menjaga dan melindungi ruangan itu dari pengunjung yang tidak diinginkan. Sayangnya, tidak ada bukti konkret mengenai keberadaan kelompok rahasia tersebut.
cerita tentang mereka hanya berupa spekulasi dan legenda yang berkembang di kalangan penduduk setempat. Beberapa orang percaya bahwa ada kelompok tertentu yang menjaga keberadaan ruangan bawah tanah itu dari pengunjung yang tidak diinginkan. Tetapi detail tentang siapa mereka, tujuan sebenarnya, atau apakah mereka benar-benar ada, masih menjadi misteri besar. Hal ini menjadi bagian dari daya tarik cerita rumah angker itu sendiri. Berkaitan dengan kelompok rahasia tersebut, ada cerita yang mengatakan bahwa kelompok ini terdiri dari keturunan langsung dari pendiri kota atau keluarga yang memiliki hubungan kuat dengan sejarah rumah itu sendiri. Mereka diyakini memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kejadian-kejadian yang terjadi di rumah itu sejak lama. Konon, kelompok ini menjaga rahasia dan warisan tersebut agar tidak tercemar atau disalahgunakan oleh siapapun di luar lingkungan mereka. Namun, informasi mengenai identitas mereka atau bagaimana mereka menjalankan tugas tersebut masih menjadi teka-teki. Di tengah cerita misterius tentang kelompok rahasia tersebut, masih ada banyak aspek yang membuat cerita rumah angker ini semakin menarik. Salah satunya adalah rumor tentang penampakan makhluk-makhluk aneh di sekitar rumah itu pada malam hari. Beberapa penduduk setempat yang lewat di dekatnya seringkali melaporkan melihat bayangan-bayangan yang tidak bisa dijelaskan atau mendengar suara-suara aneh yang datang dari dalam rumah itu, terutama saat malam tiba. Konon, ada yang mengatakan bahwa makhluk-makhluk tersebut adalah penjaga atau entitas yang terkait dengan benda-benda gaib di dalam ruangan bawah tanah. Konon, penampakan makhluk-makhluk aneh tersebut menjadi cerita yang semakin menegangkan. Beberapa orang yang pernah berani mendekati rumah itu pada malam hari mengaku melihat siluet-siluet bayangan yang tidak biasa. Ada yang menggambarkan bahwa bayangan-bayangan itu tampak seperti sosok-sosok manusia, tetapi dengan gerakan yang tidak alami atau terlihat transparan, seolah-olah tidak sepenuhnya ada di dunia ini. Sebagian lain bahkan mengaku merasakan adanya kehadiran yang menakutkan atau terganggu secara emosional ketika berada di sekitar rumah itu pada malam hari. Namun, tidak ada bukti konkret atau penjelasan yang jelas mengenai makhluk-makhluk ini. Tentu, cerita tentang makhluk-makhluk itu makin berkembang dengan spekulasi bahwa mereka mungkin adalah entitas atau roh yang terikat dengan benda-benda gaib di dalam ruangan bawah tanah. Beberapa orang berpendapat bahwa kehadiran mereka adalah bagian dari perlindungan terhadap benda-benda tersebut. Sedangkan yang lain mengatakan bahwa mereka adalah manifestasi dari energi yang terperangkap di dalam rumah itu karena kejadian-kejadian misterius yang pernah terjadi di sana. Namun, ada juga yang percaya bahwa cerita tentang makhluk-makhluk itu hanyalah imajinasi atau hasil dari ketakutan yang berlebihan. Mereka berpendapat bahwa cerita ini semata-mata diciptakan oleh orang-orang untuk menambah keseruan atau menakuti yang lainnya.